video kali ini kita akan belajar mengenai aritmatika sosial. Bagian yang pertama yaitu tentang persentase untung dan persentase rugi. Di sini saya punya timbangan nih, kondisinya balance antara pembelian dan penjualan, maka dia kondisinya tidak untung dan tidak rugi. Nah, apabila saya tambahkan satu koin lagi di bagian jual, ini artinya penjualannya itu lebih besar dibandingkan harga pembelian, maka timbangan ini mengarahnya ke bagian untung. Kita tambahkan lagi dan kondisinya lebih berat, lebih mengarah ke untung. Artinya di sini bisa kita tarik kesimpulan, ketika kondisi penjualan lebih besar dibandingkan harga pembelian, maka keadaan itu dinamakan keadaan yang untung. Sekarang kalau misalnya pembelian yang kita tambahkan, beli kita tambahkan, maka timbangan di sini semakin mengarah ke arah rugi. Kita tambahkan lagi, maka timbangannya semakin mengarah ke arah rugi. Artinya, ketika pembelian lebih besar dibandingkan penjualan, maka kondisi itu dinamakan rugi. Nah, dari yang kita pelajari tadi, penjualan lebih besar daripada pembelian itu dinamakan untung, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa untung itu sama dengan penjualan dikurangi pembelian. Sedangkan untuk yang pembelian dan penjualan, pembelian lebih besar dibandingkan penjualan, maka kondisi itu dinamakan kondisi rugi. Atau kesimpulan yang bisa kita tarik adalah rugi sama dengan pembelian dikurangi penjualan. Nah, sekarang bagaimana cara mencari persentase untung? Persentase untung rumusnya untung per modal atau pembelian dikali 100%. Begitu juga dengan persentase rugi. Rumusnya hampir sama, hanya di sini kondisi untung dan ruginya diganti. Rugi per modal atau beli dikali 100%. Begitu. Kita coba untuk contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, seorang dagang membeli dua macam beras nih, masing-masing 60 kilo dan 40 kilo. Yang 60 kilo itu harganya 7.200 dan yang satunya 7.600. Digambarkan seperti ini. Ada dua karung beras, 60 kilo dan 40 kilo. Yang 60 kilo harganya 7.200 per kilo. Artinya pembelian 60 kilo beras itu adalah 432.000. Sedangkan yang 40 kilo itu harga satuannya 7.600 per kilo. Artinya pembeliannya adalah 304.000. Kedua beras ini akan dicampur nih. Akan dicampur ke dalam satu tempat. Ketika dicampur jadi satu, maka berat total dalam kotak itu, dalam tempat yang baru itu adalah 100 kilo, penjumlahan dari 60 dan 40. Jadi di sini ada 100 kilo beras dengan pembelian totalnya adalah 432 dari sini ditambah 304.000 sama dengan 736.000. Nah, ini dinamakan pembelian seluruhnya. Sekarang kita lupakan ini ya, kita sudah dapat harga pembelian. Kita akan mencari harga penjualannya. Penjualan dari 100 kilo beras itu, kalau di sini dikatakan harga per kilonya adalah 7.800. 7.800 dikali 100 kilo nih dari seluruhnya. Itu berarti sama dengan 780.000. Nah, sekarang kita lihat. Kondisi ini kan 780 penjualan, sedangkan pembelian 736.000. Artinya penjualan itu lebih besar, maka dia untung. Untungnya adalah 780.000 dikurangi 736.000. Jadi besarnya adalah 44.000. Nah, sekarang kita akan mencari nih persentase keuntungannya itu berapa. Persentase keuntungannya adalah untung per modal atau beli kali 100% ya, seperti dengan rumus yang kita pelajari tadi. Di sini kita masukkan untungnya 44.000, pembeliannya adalah 736 ini kali 100%, dan hasilnya adalah 5,98%. Sekarang kita ke soal yang kedua. Pedagang durian membeli 100 durian, harga keseluruhannya 1 juta dan ongkos angkutnya adalah 100.000. Nih, berarti begini, modalnya itu adalah 1 juta ini ditambah dengan ongkos angkutnya ini. Jadi modal keseluruhannya adalah 1.100.000. Kemudian dia akan menjual nih dari 100 durian yang ada. Dari 100 durian yang ada, ternyata di sini ada 40 buah durian dijual dengan harga 13.000. Kemudian
Nah, ini sama dengan 520 ya, 520.000. Lalu 50 buah durian ini dijual dengan harga 10.000 lebih murah. Jadi di sini totalnya adalah 520.000. Sedangkan sisanya itu busuk. Sisanya berapa sih? 8. Itu busuk, jadi nggak dijual. Kita dikalikan 0. Jadi total penjualan seluruhnya adalah 1.040.000. Nah, di sini lihat penjualan itu ternyata lebih kecil dibanding harga modalnya atau pembeliannya. Artinya kondisinya adalah kondisi rugi. Jadi kerugiannya sama dengan 1.100.000 dikurang dengan 1.040.000 atau sama dengan 60.000. Persentase ruginya sama seperti yang kita pelajari dari persentase untung tadi. Rugi per modal 60.000 per 1.100.000 dikali 100% sama dengan 5,45%. Gitu. Soal yang ketiga, seorang pedagang membeli 100 kilo telur dengan harga 11.500 per kilo dan biaya angkutnya 40.000. Nah, di sini kita tulis dulu nih modalnya nih. Modalnya itu sama dengan 100 kilo telur ini dikali dengan harga per kilonya. Kemudian ditambahkan dengan modalnya nih. Tambahkan dengan 40.000. Lalu sama dengan di sini 1.150.000 ditambah 40.000 sama dengan 1.190.000. Lalu dia jual. Penjualan itu ternyata nggak semua, karena 2 kilo telur itu kondisinya busuk, rusak. Artinya dia sudah rugi 2 kilo ya, sudah hilang 2 kilo. Jadi penjualannya hanya 98 kilo. 98 kilo dikali harga penjualannya 14.000 sama dengan 1.372.000. Kalau begini kondisinya dia untung apa rugi? Ya betul, dia tetap untung. Meskipun ada 2 kilo yang rusak, dia kondisinya tetap untung. Keuntungannya besarnya berapa sih? Keuntungannya besarnya adalah 1.372.000 ini dikurangi dengan 1.190.000, hasilnya 182.000 rupiah. Begitu, mudah kan? Selamat belajar ya. Salam Tara Kanita.